Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Jumpa lagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dimanapun kita berada, kita percaya ketika kita berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, maka Tuhan ada di tengah-tengah kita. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Hari ini kita mau menyembah Tuhan oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan. Kita mau meninggikan Dia, kita membesarkan Dia, karena Dialah yang layak dipuji. Haleluya. Kita angkat pujian dengan hati kita dengan sungguh-sungguh. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah, besar dan ajaiblah karya-Mu. Haleluya. Adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Kita katakan besar dan ajaiblah, besar dan ajaiblah karya-Mu. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Katakan layaklah Tuhan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah Tuhan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Engkaulah yang layak disembah, Engkaulah yang layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan untuk saat ini Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama kembali Tuhan, berkumpul bersekutu di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Itu karena kebaikan, itu karena anugerah-Mu ya Tuhan. Inilah kami Tuhan, kami mau meninggikan Engkau,
Kami mau memuliakan nama-Mu, kami mau mengagungkan Engkau Tuhan. Kami mau undang Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kau memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mau urapi, Kau mau pimpin ibadah kami ini Tuhan. Di dalam nama Yesus yang kami percaya. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Semua percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus yang kita sembah, Dia ada, Dia sanggup menolong kita semuanya. Oleh karena itu, semua yang ada di rumah, kita boleh bersuka cita di dalam Tuhan. Kita angkat pujian, sukacita surga. Haleluya. Semua yang terima, yang mau terima berkat Tuhan, nyanyi dengan sukacita. Surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Kita mau menerima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Katakan haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Amin. Sukacita surga nyata dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi rema dan kekuatan selalu dalam hidup kita. Kita mau katakan, penuhkanlah bejanaku Tuhan. Biar kita mau datang dan sujud kepada Tuhan. Datang
rasakan indah hadiratmu. Laku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Katakan firman-Mu, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bencanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Laku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Katakan firman-Mu yang kuasa, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bencanaku dengan air firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Sekali lagi, firman-Mu yang kuasa, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bencanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman. Katakan yang haus firman Tuhan. Ku haus akan firman-Mu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Nahor. Saya persilakan. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita sudah memuji Tuhan dan saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan sayang kami dan memberkati kami. Terima kasih untuk puji-pujian. Tuhan senang karena Tuhan diagungkan melalui pujian. Sebentar lagi kami membaca firman Tuhan dan kami merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan Tuhan mengurapi kami. Hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, Tuhan urapi hamba-Mu, Tuhan urapi firman Tuhan, Tuhan juga urapi umat-Mu yang mendengar firman Tuhan. Kami semua hari ini mendengar firman Tuhan, diberkati oleh Tuhan melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Karena itu kami berdoa, firman-Mu berkuasa, mengingatkan kami, menegur kami, menguatkan kami, memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang kami akan baca dan merenungkan bersama-sama. Tuhan menolong kami. Kiranya Tuhan menolong kami, kiranya Tuhan tolong kami. Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk membaca merenungkan firman dengan benar. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Mazmur 37 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur 37 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan.
Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita. Yang berbahagia adalah orang yang suka baca firman Tuhan dan merenungkannya, mempercayai dan mempraktekannya. Diberkati oleh Tuhan. Bapak saudara yang kasih dalam Tuhan, Mazmur 37 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 ini sebenarnya cukup panjang. Namun saya hanya ambil dari ayat 1 sampai ayat 6. Kita membaca firman Tuhan di ayat 1 dikatakan, jangan marah karena orang yang berbuat curang, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, ya. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat, dan jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Saya kasih tema supaya kita ingat, stop iri hati. Stop iri hati. Mengapa saya mengatakan stop iri hati? Bapak Ibu Saudara, ada dua kata, marah dan iri hati. Marah dalam bahasa Inggris, dalam terjemahan Alkitab kita, bukan marah seperti biasa angry, tapi itu kata yang berhubungan dengan fret. Fret itu artinya gelisah, ya, resah. Kata ini, kata marah itu resah, gelisah, gugup, cerewet, rewel, itu menurut bahasa Indonesia, ya. Kalau kita lihat sini, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, lalu kemudian ada kata iri hati. Kata iri hati ini sebenarnya dalam terjemahan bahasa Inggris, dalam bahasa Alkitab, kata ini sebenarnya, kata iri hati itu sama dengan jangan cemburu, jangan dengki, jangan iri hati. Kata jangan cemburu itu sebenarnya berhubungan dengan kata kurang percaya, ya. Jangan kurang percaya diri karena orang lain berhasil, ya. Jangan kurang senang melihat orang lain sukses dalam hidup atau orang lain beruntung. Itu terjemahannya yang saya lihat di dalam terjemahan bahasa Inggris. Kata ayat 1 ini, kata marah, jangan marah, dan jangan iri hati. Jadi dua kata ini menolong kita untuk melihat satu yang saya mau ingin kita belajar, yaitu stop iri hati. Karena Bapak Ibu Saudara, dua kata marah dan iri hati ini menyebabkan banyak orang gagal untuk mengikut Tuhan, gagal untuk percaya Tuhan, gagal untuk mengandalkan Tuhan, gagal untuk bergaul dengan Tuhan, gagal untuk memandang kepada cara Tuhan untuk menolong mereka. Karena itu kata iri hati dan amarah sebenarnya ini, orang iri hati maka muncul yang namanya kemarahan. Atau orang marah karena dia melihat orang lain, orang lain sukses. Dia resah, dia merasa gelisah oleh karena dia melihat orang lain sukses. Dia tidak bisa berusaha, dia tidak bisa berjuang. Akhirnya apa? Adalah iri hati. Iri hati karena dia cemburu dengan kesuksesan orang lain, cemburu dengan keberhasilan orang lain, cemburu dengan keberhasilan, keuntungan, kesenangan orang lain. Pada akhirnya orang ini kurang percaya diri untuk maju, melihat sesuatu ke depan dengan baik. Dan karena itu nasihat pemazmur ini dari Daud sendiri. Bagaimana Daud dia melihat dengan matanya sendiri, muncul dalam hatinya, baru kemudian dia menuliskan mazmur ini kepada setiap orang. Karena itu dia menuliskan tentang bagaimana nasihat Daud ini kepada kita pembaca. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Stop untuk iri hati, stop untuk tidak marah, stop iri hati. Karena apa? Karena orang-orang fasik akan segera lenyap. Menurut firman Tuhan di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-9, ayat yang ke-10, Bapak Saudara,
Di dalam firman Tuhan ini Bapak Saudara, pemazmur menasihatkan bahwa sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Jadi, Bapak Ibu Saudara, kenapa kita stop iri hati? Karena orang-orang fasik akan dilenyapkan oleh Tuhan. Sekarang mereka boleh senang secara duniawi, secara materi mungkin mereka berhasil, tetapi secara rohani mereka jauh dari Tuhan. Maka kata fasik itu artinya ungodly, orang yang memang segala usahanya tidak takut akan Allah. Orang ini takut sesuatu, dia melakukan sesuatu tidak benar, tapi dia melakukannya. Misalnya dia melakukan sesuatu dengan kebohongan, semua cara halal, maka dia melakukannya dan tanpa takut akan Tuhan. Itu yang disebut dengan fasik. Fasik itu orang tahu sesuatu salah, tapi dia tetap melakukannya. Itu sebabnya pemazmur atau mazmur Daud ini, Daud sendiri mengatakan orang-orang fasik akan segera lenyap. Oleh karena apa? Karena mereka melakukan sesuatu yang tidak hubungannya takut akan Tuhan. Jadi itu yang pertama, stop iri hati, karena orang-orang fasik akan segera lenyap. Dari siapa? Dari pandangan kita maupun dari pandangan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa stop iri hati? Oleh karena yang kedua, karena orang-orang benar berada dalam perlindungan Tuhan. Karena orang-orang benar berada di dalam pemeliharaan Tuhan. Itu ada di dalam ayat 5 dan ayat yang ke-6. Bapak sudah lihat di ayat yang 5, ayat 6 dikatakan orang benar, orang-orang benar, umat Tuhan dalam perlindungan Tuhan, dalam pemeliharaan Allah yang dahsyat. Ayat yang 5 dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah dan ia akan bertindak kepadamu. Dan Tuhan akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Ini luar biasa. Jadi terang dan siang itu menunjukkan bagaimana Tuhan memelihara, Tuhan melindungi umatnya. Meskipun berada dalam berbagai tekanan, kesulitan, kesusahan, tetapi mereka tetap menjaga hati untuk apa? Untuk tidak resah, untuk tidak marah, untuk tidak gelisah, untuk tidak cerewet, untuk juga tidak gugup dalam hidup mereka untuk melihat masa depan. Karena apa? Orang-orang benar berada dalam perlindungan. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mau katakan, Anda dan saya, kita ada di dalam lindungan Tuhan. Oleh karena apa? Kita adalah anak-anak Tuhan. Kita ini orang-orang yang dikatakan benar di dalam Tuhan. Kecuali kalau hidup itu tidak benar, ya pasti hidup dalam kegelisahan, hidup dalam rasa dengki, iri hati. Itu orang sebenarnya Bapak Ibu Saudara, ini menunjukkan bahwa orang iri hati, orang yang marah, orang yang kurang percaya diri, orang yang kurang mengandalkan Tuhan, orang yang tidak sungguh-sungguh percaya Tuhan. Karena itu yang kedua Bapak Ibu Saudara, stop iri hati oleh karena orang benar tetap berada dalam perlindungan Tuhan, berada dalam pemeliharaan Tuhan. Anda dan saya berada dalam perlindungan Tuhan. Setiap saat Anda berada dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Diri kita, pekerjaan kita, usaha kita, bisnis kita, rumah tangga kita, semuanya berada di dalam perlindungan Tuhan, semuanya dalam pemeliharaan Tuhan menurut firman Tuhan. Tapi di sini katakan harus serahkan hidup kita kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, lalu kemudian kita melihat Tuhan memunculkan hak kita seperti siang dan juga terang. Luar biasa Bapak Saudara. Jadi kita melihat di sini poin yang kedua itulah kenapa stop iri hati? Karena Anda dan saya adalah orang benar yang tetap berada dalam perlindungan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Jadi hari ini stop untuk melihat orang lain sukses lalu Anda iri hati, Anda mulai cemburu, Anda mulai gelisah. Hari ini berhenti. Ketika kita melihat orang lain sukses, melihat orang lain berhasil, naikkanlah syukur, Tuhan terima kasih, ini bagian saya seperti ini. Maka Tuhan pasti memberkati. Karena itulah ciri orang-orang benar di dalam Tuhan. Yang ketiga, stop iri hati. Ketiga, Bapak Saudara, stop iri hati. Karena apa? Karena iri hati merupakan ciri orang yang tidak percaya. Karena iri hati merupakan ciri orang yang kurang percaya.
kurang mengandalkan Tuhan. Itu ada dalam ayat 8, Bapak Saudara. Dikatakan berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya akan membawa kepada kejahatan. Jadi Bapak Saudara lihat di situ, firman Tuhan mengatakan bahwa kalau orang iri hati, itu ciri orang yang kurang mengandalkan Tuhan. Orang yang iri hati, ciri orang yang tidak percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, tidak sungguh-sungguh bergaul dengan Tuhan, tidak sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Orang iri hati, orang yang kurang percaya diri. Jadi Bapak Saudara perhatikan, orang yang iri hati itu sudah tidak mengandalkan Tuhan, sudah tidak percaya Tuhan sungguh-sungguh. Muncul apa? Kurang percaya diri. Kalau sudah kurang percaya diri, bagaimana mau berhasil? Bagaimana mau sukses? Bagaimana mau bersaing dengan orang-orang yang kita lihat hidup di dunia, kelihatannya mereka seperti sukses, mereka seperti berhasil, mereka makmur dan lain-lain. Tapi mereka di luar Tuhan. Kalau kita di dalam Tuhan, kita tetap mensyukuri berkat-berkat Tuhan. Tuhan melimpahkan berkat secara jasmani, secara rohani, kita menaikkan syukur. Karena apa? Karena kita mengandalkan Tuhan, kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita tetap bergaul karib dengan Tuhan, maka Tuhan memunculkan berkat-berkat kepada kita. Kita menjadi berkat. Karena Bapak Saudara, kita mengandalkan Tuhan, kita bergaul dengan Tuhan, kita percaya kepada Tuhan yang hidup. Dan karena itu Bapak Saudara dikasih dalam Tuhan, stop iri hati. Ini 3 poin menolong kita untuk berhenti iri hati, marah, dan kurang percaya diri. Kita tetap mengandalkan Tuhan. Karena kita tahu, orang yang tidak mengenal Tuhan pasti akan dinyapkan oleh Tuhan. Yang kedua, orang yang orang yang berhenti iri hati, orang-orang itu dikatakan orang benar di dalam pemeliharaan, dalam perlindungan Tuhan. Karena Bapak Saudara, orang iri hati itu merupakan ciri orang yang tidak percaya sungguh-sungguh Tuhan. Orang iri hati adalah orang kurang mengandalkan Tuhan dalam hidup. Padahal firman Tuhan begitu banyak memerintahkan supaya hidup kita bergaul dengan Tuhan, hidup mengandalkan Tuhan, hidup intim dengan Tuhan, hidup kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan pasti memberkati. Itu 3 poin kita, nasihat pada kita hari ini, supaya kita stop iri hati. Nasihat kepada kita bahwa pemazmur mengajak kita untuk satu, pusatkan mata rohani kita kepada Allah. Agar apa? Agar Allah mengikis amarah dan rasa iri hati kita. Kita harus pusatkan hati kita, mata rohani kita kepada Tuhan, supaya semua rasa iri hati, kurang percaya diri kita dikikis oleh Allah, supaya kita benar-benar mengandalkan Tuhan. Yang kedua, nasihat yang kedua, melihat nasib orang, melihat akhir daripada orang fasik, kita akan melihat mereka, bahwa kita akan menyaksikan bagaimana akhir hidup daripada orang fasik. Mereka sungguh-sungguh akan dilenyapkan. Karena itu Bapak Saudara, kita tetap harus fokus pada Tuhan. Jadi kita lihat yang ketiga adalah nasihat yang memfokuskan orientasi kepercayaan kita hanya kepada Tuhan. Seperti ayat yang ketiga, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Itu nasihat firman Tuhan. Fokus orientasi kita adalah percaya kepada Tuhan, lalu kemudian kita mengandalkan Tuhan, lalu kemudian kita tetap setia kepada Tuhan, lalu kita melakukan hal-hal yang bagus, hal-hal yang benar, hal-hal yang berkenan di mata Tuhan, lalu Tuhan memandangnya sesuatu yang baik, maka Tuhan melimpahkan berkat bagi kita. Itu nasihat bagi kita untuk stop iri hati. Nasihat yang ketiga, harus selalu bergembira, bersukacita karena kita punya Tuhan. Itu ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Bersukacita senantiasa. Engkau melihat orang lain sukses, engkau harus bersukacita. Aku punya Tuhan. Tuhan akan memunculkan, memberkati saya. Jadi stop untuk iri hati. Kita harus tetap bersukacita dengan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita harus tetap senang karena Tuhan bersama dengan kita, maka Tuhan pasti memberkati. Nasihat yang keempat. Nasihat yang keempat adalah, pada akhirnya kita akan dapat menikmati sukacita dan sejahtera yang berlimpah-limpah di dalam Tuhan. Seperti di dalam ayat yang ke-11.
Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Perhatikan Bapak Saudara, pada akhirnya kita akan menikmati sukacita dan juga sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah kita. Karena apa? Kita sudah hilang. Ketika kita lihat orang lain, kita mengucap syukur, jangan iri hati. Ketika kita lihat orang lain sukses, kita jangan cerewet, jangan kita cemburu, jangan kita mulai gelisah. Tidak. Tapi ketika kita lihat orang lain sukses, kita harus berkata, Tuhan, bagian saya ada bersama dengan Tuhan. Pasti Tuhan memberkati saya berlimpah-limpah sesuai dengan firman Tuhan. Mazmur 37 ayat 11 ini dikatakan Tuhan melimpahkan kepada kita sejahtera berlimpah-limpah. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini nasihat saya adalah stop iri hati, karena kita adalah orang benar, anak-anak Tuhan yang diperhatikan oleh Tuhan. Karena kita mau bergaul, mengandalkan Tuhan, senantiasa kita percaya kepada Tuhan, kita percayakan diri, dan kita percaya diri bahwa Tuhan pasti memberkati. Jangan pernah melihat orang lain, tapi lihatlah Tuhan, maka Tuhan melihat engkau, Tuhan pasti memberkati engkau. Kapanpun, dimanapun engkau melakukan tugasmu sebagai anak Tuhan, engkau bersama Tuhan hari ini dan seterusnya sampai selama-lamanya. Tuhan melimpahkan berkat-Nya berlimpah-limpah. Haleluya. Amin. Baik Bapak Saudara, karena ucapan syukur kita mendengar firman Tuhan, maka kita akan masuk dalam doa syafaat sekaligus persembahan. Bagi Bapak Saudara yang memberi persembahan, boleh melihat nomor rekening yang ada di layar kaca. Ya, bagi Bapak Saudara beri persembahan, perpuluhan, ucapan syukur, diakonia dan misi pekerjaan Tuhan. Kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur untuk puji-pujian. Kami juga mengucap syukur untuk firman Tuhan yang kami dengar. Kami boleh diberkati oleh firman Tuhan. Kami diingatkan oleh firman Tuhan. Kami juga diteguhkan oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami bersyukur kami hidup di negeri ini, di Indonesia. Kami berdoa menyerahkan bangsa kami Indonesia dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati bangsa kami. Kami berdoa untuk pemerintah kami, baik Presiden Jokowi bersama Wakil Presiden, Bapak kami, bersama semua menteri-menteri yang bekerja bersama. Tuhan tolong supaya negeri kami diberkati Tuhan. Situasi pandemi COVID-19, kami berdoa makin hari makin Tuhan campur tangan sehingga COVID ini bisa dapat lenyap dari bangsa kami, dan juga aktivitas ekonomi, politik, hukum, dan semua yang terlibat di dalam negeri ini pergerakan. Memohon Tuhan memberkati. Tuhan memberkati bangsa kami, memberkati ekonomi, memberkati ya Tuhan masyarakat kami, semua aktivitas ya Tuhan, bisnis, pekerja, maupun yang mereka lakukan hari-hari. Tuhan memberkati. Kami berdoa menyerahkan bangsa kami Tuhan. Kami mohon Tuhan menjauhkan dari semua yang mendatangkan bencana. Kami mohon Tuhan tolong sehingga bangsa kami berada kontrol Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan bangsa ini, yaitu Indonesia, dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa menyerahkan persembahan yang kami akan berikan bagi jemaat umat-Mu yang beri persembahan, baik persembahan perpuluhan, ucapan syukur, persembahan misi-Mu, diakonia. Tuhan memberkati tangan-tangan umat-Mu yang memberi, memberkati usaha mereka, memberkati bisnis mereka, memberkati karir mereka, memberkati rumah tangga, bahkan memberkati pendidikan anak kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan anak-anak kami untuk masa kuliah mereka, belajar. Kami mohon Tuhan tolong, meskipun melalui online, kami berdoa Tuhan berikan kecerdasan khusus bagi anak-anak kami untuk dalam belajar. Tuhan memberkati. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan keluarga-keluarga jemaat Tuhan, umat Tuhan di mana saja berada. Tuhan kiranya Kau memberkati. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami hidup di negeri ini beraktivitas. Kami juga mohon Tuhan memberkati kami. Berkati gereja Tuhan, berkati umat Tuhan di negeri ini menjadi berkat. Dan khususnya jemaat kami berdoa Tuhan berkati. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Kami berdoa ya Tuhan, susah Tuhan hiburkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa kami hidup di negeri ini. Biarlah kami menjadi berkat di negeri ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa menyerahkan hidup kami. Kiranya Tuhan memberkati seluruh keluarga kami,
jemaat Tuhan Kau memberkati. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa syafaat kami di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati setiap firman Tuhan, setiap puji-pujian Tuhan memberkati. Juga berdoa, kami mengucap syukur karena Tuhan beracara dari kami, memimpin dari awal sampai selesai. Terima kasih Tuhan. Karena itu hamba berdoa, hamba mohon kiranya Tuhan berkat-Mu atas umat-Mu yang mengikuti ibadah online ini. Kiranya Tuhan memberkati umat-Mu. Karena itu sidang Tuhan, dimanapun engkau berada, engkau angkat hatimu dan terima berkat Tuhan. Kiranya berkat nikmat kasih sayang para Allah Bapa, anugerah yang berlimpah pada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan pada Allah Roh Kudus, dan menyertai engkau sekalian, mulai sekarang sampai selama-lamanya, dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa menutup ibadah ini. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Kita berjumpa di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.